Semuanya akan dengar bersama saya Abdul Lambang di podcast. Dan podcast kali ini kita akan membahas apa ya? Kita akan membahas ya yang sedang viral pada minggu-minggu inilah teman, yaitu COVID-19 ya. Tapi di sini kayak nggak sendiri lagi, kayak biasanya kan sendiri tuh, sekarang nggak sendiri lagi. Ada teman saya tuh namanya Farik Duta. Halo Farik. Oke, halo juga No. Oke. Dan salam juga yang penontonnya Ibnu. Iya, itu ada Farik Duta, teman dari kampus. Kita sekarang pakai Discord buat ngobrol di podcast kali ini. Ya betul. Oh, soalnya kan kita harus apa? Stay di rumah ya. Stay di rumah. Ya itu, kita akan harus stay di rumah. Jadi kita kolaborasinya lewat Discord gitu. Discord. Ya walaupun kuota sedikit mahal ya. Ya gitu. Tapi tahu sendiri kan banyak sekali provider yang udah kayak kasih bonus gitu kan. Ya betul, ada. Ya ada. Kita kan? juga nanti tanggal 11 dapat. Oh ya teman-teman, kita by the way informasi di kita tuh kami kuliah di Amikom ya. Yap. Kita di Amikom. dapat Pak 30 giga. Lumayan sih teman-teman. Ini 30 giga tuh buat pakai Zoom ya lumayan juga. Pakai Zoom walaupun nggak bisa pakai Discord ya. Iya. Lumayan deh. Oke, ngomongin soal stay di rumah, Pak. Jadi apa kegiatanmu yang dilakukan di rumah, Pak? Ya kalau aku sih ya aku boleh jujur ya, aku di rumah itu ya kuliah jojong. Tapi kalau lagi nggak ada kuliah ya biasanya main Minecraft sih. main game yang nggak ada bagus-bagusnya gitu. Iya. Pakai RTX itu udah pasti kotak-kotak. Iya tetap. Anda mau menggunakan laptop segaming apapun, harganya semahal apapun tetap kotak-kotak. Gak usah peduliin VGA-nya apa, gak usah peduliin prosesornya apa, tetap kok. Kotak-kotak, iya. Tapi itu gamenya itu sih bro, tidak mendiskriminasi laptop bro. Iya, betul. Kamu mau laptop lama sekalipun aja masih bisa main. Iya, gambarnya gitu. Oh, gambarnya gitu-gitu aja kan. Kalau misalnya kamu main GTA 5, aduh mikir RAM kuat gak, prosesor bagus gak, VGA bagus gak, Minecraft gak sama sekali. Wah, betul sekali. Betul. Jadi teman-teman, di tema kali ini kita ngomongin soalnya apapun yang bisa kita omongin dah ya. Ya apapun lah, terserah. Bodoh lah ya. Udah kuliah kadang-kadang random. Nah itu. Ini adalah sebenarnya curhatan dari aku sama Pak Duta yang sebenarnya kami tersiksa dengan kuliah di rumah ini. Iya sih, aku akuin tersiksa jujur ya. Jujur tadi pagi aku kuliah soal politik luar negeri. Wow. Mau tahu gak Nu? Kita kuliahnya itu, aku kuliahnya pakai apa Nu? Pakai apa? Metodenya. Pakai WA. Jadi, kamu mau tanya sama dosen kamu, tulis di WA, mau pendapat tulis di WA. Aduh, ini gimana ini? Aku sibuk cari jawaban di Google dulu. Aduh, ini udah salah ketimpa sama yang jawabannya lain. Bener. Itu aku juga ngalamin bro di awal pertemuan, di awal minggu pertama tuh serius itu pakai WhatsApp semua. Sumpah pakai WhatsApp semua dan tugas dikumpul di classroom doang. Itu kayak kami itu dikasih tugas kerjain kumpulin. Lah, kerjain tugas sampai selesai sampai ngumpulin lebih dari kita kuliah, bayangin aja. Dan juga dosen aku ada deh, dia bilang kayak gini, nanti makul ini kalian tanya, kalian ngasih pendapat, kalian ngasih kritik, terserah. Yang nggak ibu masukin absen. What the hell? Jadi cuma ngasih pendapat doang ya udah. Kamu misalnya nulis pendapat saya adalah ini nih, enter, tulis nama kamu sama nim kamu, Ibnu Herlambang, nim sekian, dah. Kamu udah nggak usah ngomong lagi, dah diem aja. Enak banget ya. Karena kayak gitu. Kadang-kadang ada dosen belum selesai makul lain, dia ngirimin tugas. Oh, sama tugasnya sih. ini, kerjain. Nanti batasnya sampai selesai jam. Lewat dari jam ini nggak diterima. Materi belum dijelasin.
ngalor ngidul ngerjainnya. Iya bener. Ya emang itu penyiksaan sih sebenarnya. Jujur ya, aku pernah itu kan itu praktek ya bro. Aku kan informatika nih, informatika ada praktek namanya sistem operasi. Halo Pak, yang dengerin kalau dengerin maaf Pak. Jadi saya cuma temennya Pak. Saya dari jurusan HI Pak, cuman mendengarkan, tidak ikut campur ya Pak. Udah jangan ngadu lah. Ya jangan ngadu sama dekan HI Pak, udah cukup Pak, cukup saya saja yang tahu Pak. Jadi gini, ini kalau Pak dosen dengerin mohon maaf loh, ini cuma curhatan doang sih sebenarnya. Aku kan termasuk niat ya buat video. Jadi kayak tugasnya tuh kita praktek di rumah tapi dibuat video, kayak kita tuh buat video YouTuber gitu. Kayak tutorial. Ya oke. Nah, di videonya di atasnya ada link tuh. Nah, sekali promosi. Oke, siap. Jadi itu kan aku niat nih, syuting. Aku pakai screen recorder pakai OBS, ya kan. Oke. Kamera facecam nggak memadai, kamera di laptop. Aku pakai kamera Sony A6000 facecamnya. OP nggak tuh coba. Oke, tenang loh. Aku juga pernah ngalamin loh. Aku jujur ya, aku syuting di channel YouTube aku. Aku pertama kali itu pakai facecam laptop. Kok kualitasnya kayak gini? Kok burik ya? Iya, digedein. Malah ngelak. Aduh. Ya sudahlah. Mau nggak mau pakai kamera terpisah. Jadi begitu pas ngerekam, batasnya udah habis, ya udah otomatis. Ya udah. Yang itu adegan aku mencet, aku cut pas edit. Sama persis. Aku kan take tutorial tuh 30 menit bro. Itu aku 3 kali take soalnya Sony A6000 itu terkenal dengan overheat ya kan. Iya. Setiap 15 menit dia berhenti. Nah itu malah males banget ngedit. Dan jadinya itu hari pertama tuh kayak seneng gitu loh. Kayak kayak jadi bagus nih gitu. Aku syuting jam 1 malam biar nggak ada suara bising gitu kan. Jam 1 malam syuting sampai jam 3, terus habis itu langsung edit jam 4 selesai, langsung ekspor, maksudnya render sampai jam 5 upload sampai jam 6. Nggak tidur berarti. Itu mata jadi ya kamu bisa lihat aja di video gue tuh banyak udah 3-4 gitu. Udah jam 1 semua syuting aku. Sampai upload tuh biasanya jam 7 baru selesai upload. Aku baru tidur jam 6 sampai jam 7 itu. Habis itu kuliah lagi kan. Mata kayak panda gitu. Sama aku aja. Jujur ya, aku aja ini. Kemarin itu sempat bikin skrip untuk dubbing karena sedikit promo aja ya. Ini siap. Aku kan ngefollow fanpage-nya dari Suradab. Bagi yang nggak tahu, Suradab itu maksudnya adalah kumpulan para dubber dari Surabaya. Kebetulan aku kan mencintai dunia dubbing. So jadi kemarin itu ya ngabisin waktu untuk gimana cara ngepasin suara karakter ini, gimana cara ya buat skrip segala macam. Jadi di pikiran itu gabung semua jadi satu. Wes 14 Wes plus. Ya. Jadi kalau kamu sendiri merasa terganggu gak dengan kuliah? Maksudnya bukan terganggu sih, merasa lebih terbebani atau gimana tentang kuliah di rumah ini? Kalau menurut aku pribadi sih terganggu banget. Karena apa? Pertama, terkadang ada dosen yang ini mohon maaf sebelumnya bukan menjelek-jelekan dosen dulu ya. Oke, monggo. Ini terkadang ada dosen yang bahasanya ini penjelasan dari ibu. Kalian baca, kalian cermati, habis itu tugasnya di slide terakhir. Dah, dosennya terkadang nggak menjelaskan lagi. Itu yang bahasanya cukup mengganggu kita orang, karena ya kita orang cuma baca ya sepemahaman kita orang aja tanpa bahasanya harus. Ya kita orang misalnya paham, misalnya informatika adalah ini, kata dosennya informatika adalah ini. Dan orang kata kami informatika adalah ini, kok ya mau gimana lagi? Tuh. Halangannya adalah itu. Benar. Iya sih. Ya. Terus yang kedua, ya bisa dibilang kenapa kalau kuliah online kita tugasnya lebih lebih banyak ya dibandingin kuliah biasa. Aku jujur aja. Bener sih.
Aku juga ngerasain gitu sih, tugasnya lebih ya Allah gitu. Apa salahku gitu. Ya Allah, apa salahku? Iya, makanya satu hari misalnya ada kuliah misalnya tiga mata kuliah. Mm-mm. Tiga ini bisa jadi kalau misalnya cuma kuliah biasa ya, apalagi tugasnya ya satu makul aja. Kalau nggak dua lah paling banyak. Oke. Ini sekarang tiga-tiganya bisa ada tugas. bener. Dan itu juga kayak bener ya. Jujur aja, aku ngerti kuliah misalnya 3 jam, 3 matkul itu mungkin sampai dari pagi sampai siang mungkin ya. Nah, itu ngerjain tugasnya dari pagi sampai malam. Semua. Sehari itu seharian full jatuhnya. Kan sakit. Iya, sama aja. Gimana ini? Aku boleh jujur ya, Dok. Aku minggu keberapa gitu dari awal kita libur itu, hari Jumat aku kan ada 4 matkul. Oke. Kau bayangin, aku boleh jujur ya, rumahku ini belum jadi total. Aku 4 matkul ini gak keluar dari kamar sama sekali. Cuman keluarnya pas Jumatan lagi. Jumatan makan, cuman itu keluarnya. Abis itu udah kuliah lagi 4 matkul. No life. Nolak banget. No life sekali sih. Tapi sama sih bro. Kejadian sama. Aku juga gitu. Maksudnya dari pagi sampai sore itu pasti aku stay di kamar kerjain sampai selesai baru aku keluar. Aku itu istirahat itu aja pernah aku habis kuliah pagi ya, kuliah kedua lagi nanti jam 10.40. Aku baru sarapan itu jam 10.30. Wes aku makan aja udah gak tenang, aku udah yang penting masuk lah. Masalah keluar lagi apa enggak terserah. Iya. Tapi ini ya apa? Ini buat teman-teman juga, ini kan kami di Amikom, tapi itu sebenarnya nggak terjadi, kejadiannya nggak semua terjadi seperti ini ya. Ini cuma kita yang apa saja kayak ya. Iya, cuman kita yang bahasnya kedapatannya. Iya, dapatnya seperti itu. Tapi sekarang udah diperbaiki, sekarang udah ada jelas kurikulumnya, udah jelas cara-caranya, udah cara belajarnya gimana. Udah, jadi nggak terlalu banyak tugas sekarang. Tapi minggu-minggu awal emang kayak menyedihkan sih. Iya. Mungkin ya karena faktor untuk percobaan mungkin ya. Iya sih. Nah, bayangin aja kan, kita Jumat masih masuk, Sabtu kita masih ada kegiatan kan itu loh. UKM. Nah, UKM. Sabtu udah langsung pengumuman, Senin udah langsung kuliah online. Itu kan cepet banget. Iya, cepet banget. Jadi kayak ya maklum aja sih persiapannya kurang, tapi ya karena keadaan sih ya. Iya, tapi menurutku minggu ini udah mulai oke lah tugasnya, it's not bad gitu. Udah mulai bahasanya nyimbangin mahasiswa ini ngerjain tugas kuatnya sekian ya. Benar. Ya, sesuai porsi lah. Iya benar. Oke. Kalau ngomongin soal tugas, ngomongin soal diisolasi. Iya. Ngomongin soal diisolasi. Gak ada nyambung-nyambungnya sih. Gak ada nyambungnya sih, basic tugas sama diisolasi apa mas hubungannya? Udahlah. Itu sama aja kayak nanya hubungannya nasi sama kerupuk, apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Bisa dimakan lah. ya bisa, tapi kan kita makan kerupuk kenyangnya apa? Gak ada. Kalau makan kerupuk 1 truk dong masih kenyang. Iya betul ya. Anyway, kita kembali lagi ke pertanyaan. Soal diisolasi. Ini desaku bro, itu mengisolasi diri dengan membuat satu pintu masuk, satu pintu keluar gitu kan. Nah, itu pun pakai penyemprotan juga. Kalau di kamu gimana, ada gak? Apa kamu hidup di kota ya hidupmu ya? Enggak, aku sama kayak kamu. Oh gitu, berarti kita orang kampung ya? Anyway, iya. Ngomongin soal diisolasi, kalau nggak salah selisih sekitar berapa hari dari tempat kamu diisolasi. Kampungku udah mulai isolasi. Oke, berarti ini ada walaupun terlihat ada isolasinya, bahasanya pagernya ada yang masih bisa diangkat, ada yang masih bisa dipindahin. Tapi tapi ada juga Pak yang diisolasi total, yang di pagernya nggak bisa digeser, nggak bisa diangkat. Tuh. Itu primitif sih.
aku pernah jujur ya, Dok. Aku sama ayahku pernah beli galon. Hmm. Ibu-ibu mau beli nasi uduk, itu jalannya itu diisolasi, gak bisa diangkat, gak bisa digeser pagernya itu. Waduh, parah Jadi sih. mau gak mau dia teriak, mau beli sarapannya itu teriak dia, sambil ngelambain uang gitu biar ngasih tahu kalau mau beli. Aduh, Ya, kacau. ada aja sih. Tapi itu ya bentuk dari partisipasi warga buat apa ya? Mengatasi COVID-19 ini ya, Bro ya. Betul. Itu aku juga selalu sih. Aku juga dapat bagian semprot kendaraan doang. Kalau badan udah gak boleh kan. Iya. Dari awal udah gak boleh. Iya benar. Heeh. Ya, Nah, tapi Ampungku juga kayak gitu juga. Iya, iya. Jadi kalau apa kayak di beberapa pintu masuk RT di tempat aku itu bahasanya ada kayak pos gitu, dia bakal apa kayak nanyain mau kemana segala macam, bakal kayak bahasanya disterilin dulu ya ya. di situ, nanti baru boleh. Tapi itu signifikan sih. Kayak di Jogja juga udah mulai terkendali kan. Menurutku loh. Udah gak terlalu banyak banget loh. Peledakannya gak ada gitu kayak. Ya Iya. alhamdulillahnya udah stabil lah gitu. Ya semoga aja tetap cepat membaik gitu kan. Tapi kalau beda kayak lain kota di kota-kota lain kan kayak meledak gitu loh, Bro. Sehari bisa Iya. berapa gitu kan. Ya, berapa? Mungkin kalau di Jogja baru-baru awal-awal itu ya mungkin 1 atau berapa. Mungkin kalau di kota lain mungkin udah bisa sampai puluhan mungkin. Jadi ya semoga lah itu bisa kelar semua lah ya. Ramadan udah selesai gitu kan ya. Ngomongin soal Ramadan nih, berarti identik dengan pulang kampung ya nggak? Nih. Nah, ini teman-teman dari temanmu itu ada teman-teman dari temanmu. Ini teman-temanmu itu teman-temanmu tuh udah pada pulang kampung dari pas kampus kita libur atau gimana? Ada temanku yang udah pulang kampung duluan ya. Sebelumnya, halo lu kalau nonton lu. Ya, halo. itu teman aku, dia udah pulang kampung ke Jakarta. Jakarta. Waduh, menghampirin bahaya tuh. Iya. itu hebatnya dia tuh kayak gitu. Aku juga kaget pas lihat SG dia dengan polosnya, dia ada kereta sambil gas tiket dia, tujuannya aku lihat JKT Jakarta. Ini anak ngampirin Yakin tuh. sana. Yakin tuh. Tapi dia di sana sehat dan sekarang. Iya, sehat. Ya, alhamdulillah sih. Jadi, tapi teman-temanku juga banyak sih yang pulang kampung di awal apa ya, libur perkuliahan yang udah jelas sampai Mei gitu kan. Jadi banyak banget yang udah pulang. Yang bahasanya udah UTS online nanti. Nah, UTS UAS online kayak ya. Nah, maka dari itu kan. Tuh aku masih bingung bayangin gimana caranya. Aku ada praktik komputer, Bro. Dimana basically itu ngerakit komputer basically. Itu gimana? Praktiknya kan? Masa harus bongkar laptop dulu, Pak? Nah, di itu rumah. masalahnya. Kalau itu bongkar laptop, bongkar bisa, masa nggak bisa mau gimana, Pak? itu masalah ya kan. Mungkin aku juga mau tanya ke itu tapi dosennya juga gak. Maksudnya aku gak enak sama dosennya, masih ya mungkin mereka masih memikirkan gimana caranya gitu kan. Jadi kalau di tempatmu nggak ada praktik-praktik gitu? Kalau di tempatku nggak ada praktik, tapi lebih dominan ke menulis. Tapi bagus sih. Iya bagus. Jadi ya di UKM nggak bisa nulis skrip, di kelas bisa nulis. Bagus sih. Kemarin suruh buat film nggak bisa buat skrip. Itu kan satu anak itu siapa teman kita itu sini. Oh, Nida udah pindah. Iya. Halo Nida. Dia di Cirebon dia. Oh iya. Udah. Dia di Cirebon. Oh benar. Oke, siap. Ngomongin soal asmara. Gimana asmara teman-teman semua? Aku yakin pasti ada yang nggak bisa keluar rumah kan, ada yang nggak bisa keluar ngapelin gitu, gimana gitu. Ngomongin soal asmara juga, teman gimana? aku ada, Oh, gimana? yang datang ke rumah pacarnya, Oh, terus. Bagus nih. Ada, nih, jujur ya, ini kejadiannya tadi barusan, Oh, iya, oke, hot banget sih. Barusan. Nih, jadi dosen aku ini dia mau ngecek lagi yang hadir siapa aja.
disebutin lah. Ini Camry, ini hadir, ini. Nah, begitu pas pertama nyebutin dulu yang ceweknya dulu. Oke. Gabrielian dia hadir. Begitu pas nyebutin yang cowoknya, Amin Trimanto, ini ceweknya ngomong, Amin lagi ini Pak ngomongin motor sama ayah saya. Waduh. Parah sih. Sampai mana? Ngomongin soal asmara teman-teman. Jadi sempat terpotong soalnya ada settingan OBS. Ngomongin soal asmara. Sedikit. Dikit ngomongin soal asmara. Jadi teman-teman pasti itu kan mengalami di mana nggak bisa ngapel padahal cuma kelihatan kayak ada cuma satu desa doang, beda desa gitu kan, beda RT mungkin. Terus susah ngapelin. Ada jam-jam khusus gitu kan. Terus susah pacaran juga soalnya itu. Ya turut prihatin juga dengan kondisi itu. Saya mengerti keadaan Anda. Keadaan kalian semua. Dimana mau masuk kampung harus disemprot-semprot dulu gitu kan. Basah-basah dulu gitu. Ya aku mengerti keadaan kalian. Tapi buat kalian teman-teman semua yang punya pacar tapi baru pulang kampung kayak saya ini. Ya harus sabar LDR gitu kan. Tenang. Sedih aku. Jadi buat teman-teman semua yang pasti kunci untuk menjaga itu tetap saling komunikasi ya. Ngomongin soal menjaga nih bro. Berarti kan walaupun deket tetap LDR nih soalnya nggak bisa ngapel dan gitulah pokoknya. Jadi kalau dari Bro Duta nih, wah Bro Duta itu asik ya. Asik banget, Pek. Jadi Bro Duta ini ada saran nggak buat teman-teman semua biar biar untuk hubungan mereka tuh baik-baik aja gitu? Kalau saran sih kayaknya ya saling percaya pastilah. Jadi kan sekarang kondisinya lagi kayak gini, jadi nggak mungkin kan harus bahasanya harus kayak ngecekin setiap hari. Siap. So jadi ya kayaknya untuk sementara ini kayak bahasanya saling curiga itu agak dikurangin sedikit. Siap. Daripada menjerumus ke sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi yang pasti kuncinya satu, yang penting hubungan yang baik tetap dijalankan. Asik. Oke, itu berarti pengalaman pribadi ya bro? Oh ya, pengalaman pribadi gitu mas. Ini saya masih masalah di sama yang satu ini deh. Ini masalah banget, cemburu banget, Mek. Waduh, curhat nih. Sama namanya. Jangan. jangan. Nanti lihat malah tambah. Wah, parah tuh. Malah parah lagi. Oh ya. Kalau dari aku sih teman-teman semua yang pasti saling jaga komunikasi sih. Kayak jujur aja gitu loh. Nanti aku nggak bisa chat bales cepet soalnya mau gini-gini, mau gimana biar gak ada saling curiga, saling terbuka gitu kan. Dan yang pasti tetap jaga hati. Kuncinya itu jaga hati. Gitu. Hebat. Kayak gitu. Ini buat teman-teman semua ya, yang ditinggal pulang kampung ya, yang nggak bisa keluar rumah ya itu intinya jaga hati ya. Tapi yang nggak punya pasangan ya jaga diri. Ya, yang nggak punya pasangan tolong ini salah subscribernya Ibnu maupun subscriber channel saya, tolong yang nggak punya pasangan jangan aneh-aneh dulu ya. Ini lagi masalah kayak gini nih, tolong tidak disarankan untuk yang aneh-aneh bagi yang siap bagi yang sendiri. Ya sih ya. Jadi intinya di obrolan kali ini tuh gak ada faedahnya teman-teman. Dia nggak ada faedah sama sekali sih. Jadi kalian ngomongin mendengarkan apa aja ya nyambung. Iya, kalian mendengarkan 26 menit podcast ini secara sia-sia. Jadi udah deh, gak usah ngomong kuota deh. Yaudah teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcastku sampai akhir ini. Yang gak ada faedahnya karena digabut juga sebenarnya. Jujur aja gabut, mesti kau gabut nih. Pas aku juga. Aku juga biasanya kalau gabut kamu mungkin pernah ngeliat IG aku yang aku ngedit foto pakai Photoshop sama Lightroom. Itu gara-gara lagi itu karena lagi gabut. Ini karena berhubung gak ada bahan untuk
ngedit ya sudah. Ya sudah lah, ini aja ya. Audio ya. Audio lah jadilah. Mau noise-nya hilang tapi nggak hilang banget ya sudahlah jadilah daripada nggak ada kerjaan sama sekali. Iya sih. Dari UKM ini jujur teman-temannya aku buat UKM komunitas multimedia. Tapi aku buatnya tulus buat kalian semua, asik. Bacot. Asik, terus gak tuh. Bacot ya. Terus gak tuh. Udah mah gak tutup. Ya udah teman-teman, terima kasih buat semua yang udah nonton dan udah dengerin podcast ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe, dan saya Ibnu Lambang and siapa? Dan Farik Ramadan Utagung. Oke, jangan lupa subscribe juga Farik Duta. Di description udah ada, dan see you next podcast. Bye. Till then, stay awesome.